Ya, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas banyak tentang jenis kamera. Yang kita tahu di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang pengertian fotografi dan juga jenis-jenis fotografi. Ya, saya harap kalian masih ingat ya materi kemarin. Terus untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis kamera. Nah, kamera ini juga sebenarnya banyak sekali jenis, tapi nanti kita akan membahas beberapa saja. Ya, khususnya untuk kamera yang sering kita temui di era-era sekarang. Oke, yang pertama kita mempersingkat waktu aja karena nanti di video yang berikutnya ini nanti kita akan belajar tentang alat bantu fotografi. Nah, di samping kamera juga dalam fotografi kita harus ada alat bantu biar gambar yang kita hasilkan atau yang kita create itu bisa menjadi lebih baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang jenis kamera dulu. Nah, kamera sekarang ini ya sudah populer ya, mungkin karena ya tidak hanya untuk meng-create gambar atau foto, tapi juga untuk eh, merekam video ya. Era-era digital sekarang kan seperti itu. Oke, kita akan membahas kalau sebenarnya ada banyak jenis kamera, tapi yang kita bahas untuk kali ini adalah 9 jenis kamera digital ya. Kita kan sudah zamannya era digital ini. Ini ada 9 kamera digital yang perlu kalian ketahui. Oke. Yang pertama adalah kamera saku. Nah, kamera saku itu bentuknya kotak. Ya, slide-nya ya seperti ini. Nah, ini jenis kamera saku atau compact. Bahasa Inggrisnya compact kamera. Ini saya ambilkan dari internet, mereknya Sony. Ya sebenarnya ada banyak. Saya sendiri ada merek Canon. Itu yang pada tahun berapa ya? Pada tahun 2014 kira-kira. 2014 itu masih digandrungi oleh orang-orang. Karena gini, kamera pocket ini itu digemari karena bentuknya kecil, ya. Bentuknya kecil, praktis, ya. Kenapa kok disebut kamera saku? Karena yaitu tadi, kamera ini mungkin kalau diletakkan di saku itu cukup, ya. Meskipun secara kemampuan ini tetap tidak bisa menandingi kamera DSLR. Ya. Kamera ini memang didesain untuk mudah digunakan oleh siapapun, tak terkecuali anak kecil ya. Ini kalau kamera seperti ini memang bisa digunakan oleh anak kecil karena fiturnya kan cuma otomatis, tinggal pencet-pencet saja. Ya, untuk autofokusnya ada ya. Fitur-fitur semuanya itu mayoritas sudah di setel secara otomatis. Nah, itu sementara pengertian untuk kamera pocket ya atau kamera saku. Terus yang kedua ini bridge kamera atau kamera prosumer. Nah, dari bentuknya ya seperti ini. Kamera prosumer itu sedikit lebih besar dari kamera saku ya. Kamera jenis digital ini punya kemampuan lebih baik daripada kamera saku yang kita bahas sebelumnya ya. Perbedaan yang paling terlihat itu adalah mode manual dan auto sudah terdapat di sini. Kemampuan zoomnya itu lebih mumpuni dari kamera saku. Terus bisa dibilang kamera prosumer itu mencoba menggabungkan fleksibilitas kamera saku dengan kecanggihan fitur. Kecanggihan fiturnya sama dengan kamera DSLR. Tapi tetap saja kemampuannya masih di bawah DSLR ya. Terus salah satu faktornya adalah ukuran sensor kamera prosumer yang lebih kecil dari DSLR. Ya. Tapi kamera prosumer ini kerap dijadikan cadangan kamera DSLR karena kemampuan baterainya itu lebih awet atau tahan lama.
ya. Yang ketiga, ini ada kamera mirrorless ya, kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini memang tidak menggunakan cermin seperti halnya kamera DSLR. Tapi tanpa keberadaan cermin, kamera ini menjadi ukuran yang lebih kecil. Ukurannya kecil dan ringkas dari DSLR. Tapi kemampuannya bisa ya setara lah dengan DSLR. Terus kelebihannya adalah lensa di kamera ini tuh bisa dilepas seperti halnya DSLR. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan pada saat pemotretan seperti itu ya. Terus kualitas fotonya ya mendekati kamera DSLR. Oke, yang berikutnya kamera aksi. Kamera aksi atau action kamera. Nah, ini mungkin kalian sering lihat ya di video-video YouTube yang orang-orang ngevlog itu biasanya pakai motor, di kameranya taruh di helm. Nah, ini memang kamera ini tuh banyak digandrungi oleh anak-anak muda. Nah, baik itu yang suka olahraga ekstrim atau mungkin vlogger ya. Terus kamera aksi ini tuh memang idealnya lebih sering dipakai untuk merekam video. Bentuknya memang kalau dari segi fisik memang lebih kecil dari kamera saku. Kamera ini bisa dipasang di atas kendaraan, biasanya di dashboard mobil atau di dashboard motor atau mungkin di helm, di atas helm atau di samping atau mungkin di bagian-bagian motor yang di bawah itu ya. Kualitas dari kamera ini ya sudah sangat mumpuni, bisa menghasilkan video dengan dimensi lebar 1080 pixel pada kecepatan 30 fps, 30 frame per second ya. Atau bisa juga dimensinya 720 pixel dengan kecepatan fps-nya itu 60, bahkan bisa lebih jernih dibandingkan kamera-kamera yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Terus kamera ini ada fitur image stabilization-nya ya. Jadi kamera aksi ini bisa menghasilkan gambarnya nyaris tanpa goncangan meskipun dipasang di atas kendaraan yang melaju kencang. Nah, kadang kan biasanya vlogger yang pakai motor itu kan di setel dalam kecepatan yang kencang ya, itu kameranya tetap jernih ya. Terus yang kelima, nah ini yang kita bahas tadi, kamera digital single lens reflex atau DSLR, singkatannya itu ya, digital single lens reflex ya. Ini kamera yang paling mumpuni di antara semua jenis kamera digital ya khususnya. Seperti pendahulunya, kamera DSLR ini memiliki banyak fitur. Fiturnya itu bisa menghasilkan foto-foto yang menarik ya. Seperti ini. DSLR ini memang varian lensanya itu paling banyak dibandingkan kamera digital yang lain. Mulai dari yang bersudut lebar seperti lensa fisheye hingga lensa zoom yang bisa mencapai lebih dari 500 mm ya. Mereknya ya merek-merek umum seperti lainnya, tapi kita lihat kualitasnya ya. Dan kamera ini tuh tidak hanya untuk pengambilan gambar tapi juga untuk pengambilan video. Banyak vlogger yang juga menggunakan kamera DSLR ini untuk menghasilkan karya-karyanya ya. Terus berikutnya yang keenam, ini kamera video. Kamera video atau bisa kita sebut sebagai handycam ya. Handycam yang pakai kaset CD. CD-nya CD kecil. Seperti ini saya ada. Ya, seperti ini ya. Ini untuk filmnya. Nah, kamera handycam ini itu
merekamnya menggunakan kaset atau CD yang kecil tadi yang ini seperti ini ya. Dan hasil rekamannya untuk sekarang itu sudah tidak menggunakan CD lagi, tapi sudah disimpan dalam bentuk memori ya. Kamera ini hanya bisa digunakan untuk mengambil video atau gambar bergerak, tapi kalau untuk gambar-gambar yang potret itu tidak bisa, seperti halnya DSLR itu tidak bisa ya. Kamera video ini itu sangat membantu kontributor televisi biasanya ketika akan mengirimkan data hasil liputan. Biasanya kalau diliput kan ya seperti itu ya. Tapi sekarang kan kita tahu sendiri kameramen tuh pakainya yang lebih besar ya. Oke, yang ketujuh ini kamera medium format. Ya ini memang jarang sekali kita lihat. Tapi keunggulannya kamera ini adalah ketajaman dari detail objek yang difoto. Ya. Di era digital itu kelebihan yang tidak dimiliki DSLR itu tetap dilanjutkan. Ya. Terus kamera medium format ini biasanya digunakan untuk kepentingan komersial dari suatu produk. Karena menghasilkan gambar yang detail ya. Gambar yang detail itu apa kemarin? Jenis-jenis fotografi kalian sudah tahu ya. Itu pakainya biasanya kamera medium format ini ya. Dengan kelebihan itu tadi tidak sembarang orang bisa memiliki kamera ini. Harganya sangat mahal ya. Bisa sampai harganya sekitar ya 50 juta lah. Hampir sama seperti harga sebuah motor berfairing zaman sekarang ya. Tuh. Terus berikutnya yang ke-8 ini ada butik kamera. Butik kamera ini tidak lebih besar dari kamera saku ya. Ini tuh jika ditelaah lebih dalam, ini tidak salah jika jenis kamera digital ini tuh diambil-ambili kata butik. Bentuknya ringkas, kamera butik itu punya sensor full frame. Bahkan melebihi kemampuan kamera DSLR. Kekurangan dari kamera ini tuh terutama dalam segi harga. Harganya itu mahal ya. Kamera butik misalkan seperti Leica M9 itu bekas saja itu harganya paling tidak kurang dari 35 juta ya. Sementara yang harga Leica M monokrom baru itu harganya bisa lebih mahal lagi 2 kali lipatnya, bahkan sampai 71 juta rupiah ya. Yang terakhir ada kamera yang mungkin dari kalian sudah tahu atau mungkin sudah punya masing-masing dari kalian. Ini ada kamera smartphone. Kamera smartphone itu ya tentu saja kamera yang dalam segi fisik itu berupa smartphone. Nah, smartphone ya HP kalian masing-masing. Memang ada banyak merek ya, banyak merek. Tapi kebanyakan dari smartphone ini memang iklannya tuh besar-besaran. Yang diunggulkan itu terutama kamera. Entah itu kamera yang belakang atau kamera depan ya. Itu pixelnya semua brand berlomba-lomba untuk menciptakan kamera yang smartphone yang pixelnya besar ya. Terus kamera smartphone ini memang pixelnya memang di atas 13 megapiksel ya. Apalagi semakin mahal harganya maka kapasitasnya semakin bagus dan juga pixelnya semakin banyak juga ya. Kamera ini tuh sering digunakan untuk swafoto ya. Swafoto untuk kamera seperti ini smartphone memang menjadi pilihan yang ideal. Pilihannya ideal, bisa untuk selfie ya. Bentuknya memang ramping, bahkan bisa ambil gambar dengan bantuan tongsis ya, tongsis. Nah, tongsis ini nanti kita bahas di video berikutnya. Ya itu tadi sekilas pengertian tentang jenis-jenis kamera. Sebenarnya itu ada banyak sekali, tapi yang kita pelajari cukup 9 aja. Tapi pada intinya
jenis apapun kamera yang kalian gunakan itu sebaiknya kalian pahami betul fiturnya atau cara penggunaannya, sehingga dalam intinya membidik gambar atau memotret itu hasilnya bisa maksimal ya. Dan jangan lupa memang lebih diutamakan kesopanan atau tata krama ketika mengambil foto orang ya. Misalkan orang-orang penting kamu jepret ya, atau kamu potret tuh minta izin dulu ya. Misalkan kalian berfoto dengan Pak Bupati misalkan, nah jangan asal nyepret saja, minta izin dulu. Nah dari situ kalau Pak Bupati menghendaki untuk berfoto ya, nah itu baru bisa kalian foto, kan lebih enak ya. Oke, sementara itu dulu penjelasan tentang jenis-jenis kamera. Nah, untuk video selanjutnya, untuk video setelah ini nanti kita pelajari tentang alat-alat bantu fotografi ya. Jadi alat-alatnya yang di luar kamera. Kamera itu kan memang alat yang penting. Tapi tetap saja untuk menghasilkan gambar-gambar yang kualitasnya bagus tetap saja ada alat bantu. Alat bantunya apa? Nah, nanti kita pelajari di video yang berikutnya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Nanti kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Oke, terima kasih.